Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Vanessandi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Bina Nusantara jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 2902798926. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai risk, issue, and crisis management berdasarkan materi yang telah disampaikan minggu ini. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh nyata dari perusahaan sehingga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tersebut. Materi yang pertama adalah risk management. Risk management merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang berpotensi akan mengancam tujuan dari perusahaan. Risiko ini memang belum terjadi, namun bisa saja terjadi kapan saja. Adapun tujuan dari manajemen risiko adalah mencegah masalah lebih besar terjadi, mengurangi dampak, dan memastikan organisasi berjalan dengan stabil. Adapun contoh yang bisa saya berikan yaitu berupa risiko operasional, risiko keuangan, ataupun risiko keamanan data. Perusahaan yang melakukan manajemen risiko dengan baik biasanya akan lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah issue management. Berbeda dengan risiko, isu merupakan masalah yang sudah mulai terlihat namun belum menjadi krisis. Tapi, tanda-tandanya sudah mulai muncul. Manajemen isu berfokus kepada memonitor, menganalisis, dan merespon masalah yang ada sehingga tidak menjadi lebih besar. Jika suatu isu tidak ditangani dengan tepat, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi krisis. Contohnya yaitu adanya keluhan pelanggan yang meningkat, penurunan kualitas produk, ataupun adanya komentar negatif dari netizen di sosial media tentang perusahaan kita. Materi yang ketiga adalah krisis manajemen. Krisis adalah suatu masalah yang besar, mendadak, dan dapat mengancam reputasi atau keberlangsungan suatu perusahaan. Pada tahap ini, masalah sudah meledak dan perusahaan harus merespon cepat, tepat, dan koordinatif. Manajemen krisis mencakup langkah-langkah seperti komunikasi darurat, pengendalian situasi, pemulihan, dan evaluasi secara kritis. Tujuannya adalah meminimalkan kerusakan yang terjadi, menjaga kepercayaan publik, serta memulihkan operasi dari perusahaan. Sebagai contoh nyata, saya mengambil kasus dari perusahaan Gojek pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020. Ketika pandemi COVID-19 tahun 2020 terjadi, mobilitas masyarakat ikut menurun. Sehingga layanan seperti GoRide, GoCar mengalami penurunan peminat. Hal ini merupakan situasi krisis karena berdampak kepada pendapatan perusahaan, mitra driver, dan keberlangsungan bisnis. Namun, sebelum krisis terjadi, Gojek sebenarnya memiliki risk management berupa disertifikasi layanan seperti GoFood, GoShare, ataupun GoPay. Risiko penurunan pendapatan dari satu layanan bisa tertutupi oleh layanan yang lain. Ini salah satu bentuk mitigasi dari suatu risiko. Ketika pandemi berubah menjadi krisis besar, Gojek menerapkan krisis manajemen dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengalihkan fokus ke layanan yang meningkat seperti GoSend ataupun GoFood. Yang kedua, memberikan paket bantuan kepada mitra driver seperti sembako ataupun dana darurat. Yang ketiga adalah meluncurkan protokol kesehatan ketat seperti fitur contactless delivery. Yang keempat adalah menguatkan peran GoPay sebagai pembayaran digital karena transaksi tunai mulai menurun. Langkah cepat ini berhasil menjaga operasi perusahaan tetap berjalan dan mempertahankan kepercayaan dari konsumen serta mitra. Dari kasus Gojek ini, kita belajar bahwa risiko harus dipetakan sejak awal, isu harus dipantau sebelum membesar, dan krisis harus ditangani dengan cepat, tepat, transparan, dan terkoordinasi. Perusahaan yang sudah siap dengan ketiga aspek ini pasti lebih sanggup untuk menghadapi perubahan yang ada nanti di masa depan. Baik, itu adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.